Lumen nomor 11.809, tanggal 4 Desember 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Cara Berbelas Kasih. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 15 ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Apa yang mendorong Yesus untuk terbuka, menerima orang banyak yang datang untuk meminta pertolongan? Adakah Yesus berpusat pada misi hidupnya yang datang ke dunia untuk menyembuhkan orang sakit? Apa yang membuat Yesus mau memenuhi tuntutan kebutuhan mereka dengan ringan? Adakah cinta kasih Yesus kepada Allah Bapa dan sesama manusia memberinya kekuatan untuk leluasa menanggung itu semua? Adakah kekuatan itu pun merupakan kuasa Roh Kudus yang berasal dari Allah Bapa? Saudara-saudari terkasih, maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak
oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Tindakan Yesus yang memberi ternyata tidak membuatnya berkekurangan. Seperti air sungai yang mengalir, demikian juga cinta kasih terus mengalir di hatinya, yang menggerakkan ia untuk terus lanjut berbagi lebih banyak kepada mereka. Bukan hanya kesembuhan yang ia berikan, melainkan juga kebutuhan jasmani para kerabat yang mengantarkan orang sakit tersebut turut ia perhatikan. Yesus tidak berusaha sendiri untuk memenuhinya. Ia melibatkan para murid dengan memanggil mereka dan menyampaikan pandangannya. Saudara-saudari terkasih, kata murid-murid kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Mujizat itu nyata. Yesus memanfaatkan sumber daya yang ada. Meski jumlahnya tidak cukup atau bahkan terlalu sedikit menurut akal manusia, namun Yesus mengucap syukur atasnya dan membagi-bagikannya untuk semua. Tidak ada rasa ragu dan takut kekurangan, karena Yesus percaya penuh Allah Bapa yang akan menyelenggarakannya. Saudara-saudari terkasih, bagaimanakah cara untuk berbelas kasih? Melalui perbuatan Tuhan Yesus dalam firman hari ini, kita belajar untuk berpusat pada misi hidup, fokus melakukan aktivitas mencintai, melibatkan orang-orang dan sumber daya yang ada di sekitar, mensyukurinya, dan berserah diri ke dalam penyelenggaraan Allah. Bagaimana mempraktekkan teladan Yesus tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa misi hidup kita? Adakah itu belajar cinta kasih? Bagaimanakah fokus melakukan aktivitas mencintai? Adakah itu berempati, menempatkan diri di posisi orang lain, menentukan seperti apa diri ingin diperlakukan pada posisi tersebut, lalu langsung menindaklanjutinya? Perhatikanlah siapa saja dan sumber daya yang ada di lingkungan dekat sekitar. Ucapkanlah puji syukur dan berdayakanlah untuk melakukan aksi cinta tadi. Rencanakan, lakukan, dan evaluasilah setiap hari. Bukankah latihan akan membuat kita semakin terampil melakukannya? Namun, jangan hanya mengandalkan kekuatan manusia, kita tidak akan kuat. Kita perlu berserah diri ke dalam penyelenggaraan Allah. Mulai dari jeda diam antar aktivitas, merasakan keberadaan pada masa sekarang, dan berserah kepada Tuhan. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak
untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Maukah saya belajar mencintai hari ini? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan hidup-Mu yang berbelas kasih. Berilah kami rahmat untuk belajar mencintai pada hari ini. Saat saya terdorong untuk memenuhi kepentingan pribadi, bimbing saya untuk tetap tenang dan melepaskan dorongan itu perlahan-lahan, agar saya dapat leluasa pindah tempat untuk melihat sudut pandang orang lain. Saya percaya Roh Kudus akan membantu memenuhinya. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.